Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kita ini kalau kita mau menyadari semuanya berpacu dengan waktu. Artinya setiap kita ini harus betul-betul menyadari bahwa waktu yang Allah berikan pada kita di dunia ini sangatlah terbatas, sekaligus batasnya itu tidak kita ketahui. Jadi meskipun itu terbatas, kalau batasnya itu bisa kita ketahui, itu tidak begitu masalah bagi kita. Umpama kita dilahirkan tahun sekian, kemudian kita nanti akan dimatikan oleh Allah tahun sekian begitu. Itu sebenarnya tidak terlalu berat bagi kita ini. Tetapi dalam kenyataannya Al-Quran sendiri kan mengatakan bahwa batas usia manusia ini yang tahu hanyalah Allah. Kemudian kalau sudah sampai batas waktunya itu, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Ini menjadi sesuatu yang sesungguhnya harus menjadi fokus perhatian kita ini. Karena bagaimanapun juga setiap kita ini sudah meyakini, sudah menyadari bahwa hidup kita ini masih berkelanjutan. Artinya tidak begitu selesai menjalani kehidupan dunia kemudian urusan kita ini selesai, itu kan tidak. Artinya nanti ada kelanjutan berikutnya, ada episode berikutnya, di mana dalam episode berikutnya itu kita akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Orang Arab punya semacam pepatah begitu, al waktu kasyif illam taqtaha qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, illam taqtaha qata'aka, bila kamu tidak memutus, tidak memotong waktu, tidak menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, qata'aka, maka waktu itu akan memotong kita ini. Artinya ketika kita di dalam kehidupan dunia ini tidak berupaya untuk memaksimalkan diri menggunakan waktu yang disediakan oleh Allah, maka kita ini akan terpotong, artinya menjadi orang yang betul-betul merugi. Waktu itu kan sebenarnya cuma ada 3 kalau kita pikir itu. Jadi waktu yang sudah kita lewati yang itu tidak mungkin akan kembali lagi, dan waktu sekarang yang sedang kita jalani, dan yang ketiga itu waktu yang akan datang yang belum tentu akan kita jalani. Jadi yang sudah kita jalani tentu tidak bisa terulang lagi. Yang kita jalani ini harus kita manfaatkan, karena waktu yang akan datang itu belum tentu sampai kepada sana kita ini. Menyesal pasti tempatnya di belakang. Artinya saat ini penyesalan itu belum ada pada diri kita ini, karena kita ini kadang-kadang masih merasa memiliki kecukupan waktu begitu untuk mengejar berbagai hal yang perlu untuk kita persiapkan. Sementara kita sendiri ini tidak tahu batas akhir kehidupan kita. Kalau kita ini saat ini sembrono dengan waktu, artinya sebetulnya logika berpikir dari keyakinan awal sampai pada titik saat ini terjadi kesemramputan logika. Mengapa? Karena logika awal kita ini sudah yakin bahwa suatu saat hidup kita ini akan berakhir. Ini logika pertama.
logika yang kedua, kita ini tidak tahu kapan berakhirnya waktu itu. Jadi logika pertama yakin bahwa berakhir. Yang kedua, logika yang dibangun ini dan sudah kita yakini adalah bahwa kita tidak tahu batas akhir kehidupan kita. Logika yang ketiga, kita ini nanti ada episode berikutnya kehidupan kita, yakni kehidupan pasca kematian ini. Logika keempat, kita nanti di episode kehidupan berikutnya ini mempertanggungjawabkan dari seluruh apa yang kita lakukan di episode kehidupan ini. Nah, empat logika ini kalau kita bangun kemudian kita sadari, maka insya Allah tidak ada orang ini yang tidak mempersiapkan diri, dan tidak ada orang itu yang tidak akan memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Tetapi karena logika ini rancu kan begitu, yakin bahwa kita ini nanti akan meninggal, yakin bahwa kita ini tidak tahu batasnya meninggal, tapi kita sembrono dengan waktu, seakan-akan kita ini masih memiliki waktu yang panjang begitu. Maka logika ini kan sebetulnya logika yang semrawut, dan itu membahayakan diri kita ketika kita nanti tiba-tiba, kalau dalam bahasa yang keren, sudden death, kematian yang tiba-tiba itu muncul pada diri kita, maka pada saat itulah sesungguhnya kita nanti akan menyesal. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya kalau toh nanti kita ini menyesal, mudah-mudahan ya tidak terlalu menyesal begitu, maka marilah kita bersama-sama manfaatkan waktu yang masih ada ini, karena waktu yang akan datang itu belum tentu kita sampai titik itu. Jadi yang sekarang ini kita jalani, inilah yang harus kita maksimalkan penggunaannya, supaya nanti kelak ketika kita kembali kepada Allah, maka kita tidak akan termasuk kelompok orang yang merugi, kelompok orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sambil kita berusaha semaksimal mungkin kita memohon pada Allah, sekiranya Allah berkenan untuk membantu kita, sekiranya Allah berkenan untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita ini mampu untuk memaksimalkan penggunaan waktu ini untuk mengumpulkan bekal kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.